Kalau kita melihat presiden atau pejabat di Indonesia, kita akan melihat bagaimana kemewahan hidup mereka. Mulai dari tinggal di istana atau rumah dinas yang luas dan mewah, sampai kendaraan dinas yang juga terbilang sangat mewah untuk sebuah fasilitas. Selain itu, gaji dan tunjangan presiden atau pejabat di Indonesia juga sangat banyak jenisnya dan sangat banyak juga jumlahnya. Sampai-sampai banyak yang mengatakan kalau ingin cepat kaya, ya menjadi pejabat di Indonesia. Namun, kehidupan pejabat di Indonesia itu sangat tidak relate sekali dengan beberapa presiden ini. Pasalnya, presiden-presiden ini kehidupannya sangat sederhana. Saking sederhananya, ada yang gajinya hanya diambil 10% saja. Atau malah ada yang menjual jet kepresidenannya untuk menghemat keuangan negara. Karena kesederhanaannya itu, membuat presiden-presiden ini dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Kira-kira siapa aja ya itu? Apakah ada presiden Indonesia yang masuk jajaran tersebut? Tonton video ini sampai habis agar kalian mengetahui jawabannya. Karena kali ini media semesta akan membahas tentang 4 presiden termiskin di dunia. Yang pertama, Mahmud Ahmadinejad. Mantan presiden Iran ini yang menjabat dari 2005 sampai 2013 terkenal dengan sifatnya yang merakyat dan sederhana. Saking sederhananya, ia pernah menggunakan jas sobek yang hal itu harusnya tidak mungkin dilakukan oleh orang nomor 1 di negaranya. Yang membuat ia terpilih menjadi presiden Iran pertama kali pada tahun 2005 juga salah satunya karena kesederhanaannya. Karena dengan kesederhanaannya, ia menang telak dengan jumlah suara 17 juta dari 27 juta suara. Ia memenangkan pemilihan itu dari presiden sebelumnya yang mencalonkan lagi, yang terkenal dengan korupsinya. Seperti yang dibilang tadi, saat menjadi presiden, ia menjadi presiden yang paling sederhana di antara presiden-presiden Iran lainnya. Saat awal-awal menjadi presiden, Mahmud Ahmadinejad enggan untuk pindah ke istana presiden, melainkan ia tetap ingin tinggal di rumahnya sendiri. Namun akhirnya ia mau setelah dibujuk oleh para penasihat keamanannya. Dan saat pertama kali tinggal di istana presiden, ia langsung menyumbangkan karpet istana presiden yang harganya sangat tinggi ke masjid-masjid yang ada di Teheran. Dan ia menggantinya dengan karpet biasa yang lebih murah dan mudah untuk dibersihkan. Selain itu, ia juga mengganti kebijakan pesawat kepresidenan dan mengubahnya menjadi pesawat kargo. Hal itu ia lakukan untuk menghemat pajak masyarakatnya. Dan untuk penerbangannya, ia meminta pesawat terbang kelas ekonomi. Saat tidur di hotel pun, ia meminta hotel dengan kasur yang tidak terlalu besar. Karena ia tidak suka tidur di kasur, melainkan ia lebih menyukai tidur di lantai dengan beralaskan karpet dan selimut. Selain sifatnya yang sederhana, ternyata Mahmud Ahmadinejad juga tidak mengambil gajinya sebagai presiden. Ia hanya mengambil gajinya sebagai dosen saja yang hanya sebesar $250 Amerika. Semua itu ia lakukan dengan alasan bahwa semua kesejahteraan adalah milik negara dan ia bertugas untuk menjaganya. Yang kedua, Paus Fransiskus, Presiden Vatikan. Buat yang nggak tahu negara Vatikan itu apa, negara Vatikan adalah negara kecil yang berada di Roma dan biasanya dipimpin oleh seorang paus. Selain itu, paus ini juga menjadi pemimpin gereja Katolik dunia. Saat ini, negara Vatikan dan gereja Katolik dunia dipimpin oleh paus yang bernama Paus Fransiskus. Sebagai pemimpin gereja Katolik dunia dan sekaligus menjadi kepala negara Vatikan, seharusnya Paus Fransiskus bisa saja hidup dengan kemewahan. Ibaratnya, ia tinggal menjetikan jari saja, apapun yang dimau pasti akan dipatuhi. Namun, hal itu tidak ia lakukan. Malah, ia memilih hidup sederhana seperti orang biasa. Kesederhanaannya ini bisa terbukti dari kebiasaannya yang mungkin untuk seorang pemimpin jarang banget dilakuin. Pasalnya, ia tidak suka menggunakan mobil dinasnya yang berjenis limousine. Malahan, ia lebih suka menaiki bus. Selain itu, Paus Fransiskus juga tidak tinggal di istana kepausannya, melainkan ia di penginapan Santa Marta. Hal itu ia lakukan karena ia merasa tidak bisa hidup sendirian.
Walaupun istana kepausan dibangun sangat besar dan sangat bagus, namun pintu masuknya sempit dan hanya satu orang saja yang bisa tinggal di sana. Jadi, karena tidak mau tinggal sendiri, ia memutuskan untuk tinggal di penginapan Santa Marta. Selain itu, desain istana yang mewah membuat Paus Fransiskus takut kalau dia tinggal di sana akan membutakan mata hatinya. Maka dari itu, ia tinggal di tempat sederhana bersama pegawai Vatikan seperti kebanyakan umatnya. Yang ketiga, George Mujica, mantan presiden Uruguay. George Mujica merupakan seorang presiden Uruguay yang ke-40 dan lahir dan terkenal dengan julukan presiden termiskin di dunia. Presiden yang memimpin Uruguay periode 2010 sampai 2015 ini lebih memilih menghindari kehidupan berkilauan harta dan kekayaan. Hal ini terbukti dengan sikapnya yang memilih tidak tinggal di istana kepresidenan, melainkan ia tetap tinggal di rumahnya yang sudah ditempatkan dengan istrinya selama 30 tahun. Rumah yang ditinggali tersebut benar-benar sederhana karena hanya memiliki satu kamar saja. Selain itu, saat menjalankan tugasnya sebagai presiden, ia hanya menggunakan mobil kunonya dan hanya dikawal oleh 2 petugas kepolisian saja. Walaupun hidupnya penuh dengan kesederhanaan, George Mujica sangat terkenal dengan sikap dermawannya. Pasalnya, ia sering sekali memberikan sumbangan ke masyarakat. Sumbangan tersebut berasal dari gaji George Mujica sendiri sebagai presiden. Padahal gajinya saat menjabat benar-benar kecil, yaitu hanya sekitar $12.000, yang dimana itu merupakan 33 kali lipat di bawah Barack Obama yang pada saat itu juga menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Dari gajinya itu, ia memberikan 90% untuk sumbangan ke masyarakat. Tidak hanya dermawan dan hidup sederhana untuk dirinya, presiden yang sebelumnya menjadi Menteri Peternakan Pertanian dan Perikanan pada 2005 sampai 2008 ini juga menerapkan kehidupan yang tidak boros untuk negara. Karena saat ia menjabat, ia tidak tanggung-tanggung melayangkan kritikan keras jika menemukan pemborosan uang negara yang seharusnya tidak dilakukan. Benar-benar saat George Mujica menjadi presiden, ia berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada di Uruguay. Dan dari Mujica, kita bisa belajar kalau menjadi pemimpin, kita harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi di atas harta benda dan konsumsi berlebihan. Yang keempat, Joyce Banda. Sebenarnya tidak banyak sumber yang menjelaskan kesederhanaan mantan presiden Malawi ini. Tapi beberapa sumber menyebutkan kalau setelah menjabat menjadi presiden, Joyce Banda langsung menjual jet presiden dan 60 mobil limousine Mercedesnya. Hal itu ia lakukan bertujuan untuk menghemat keuangan negara. Dan untuk hasil penjualan jet presiden dan 60 mobil limousine itu digunakan untuk memberikan makan 1 juta warga Malawi. Untuk kunjungan kenegaraan pun ia tidak keberatan untuk naik pesawat komersil bersama dengan rakyat biasa. Yang kelima, Fidel Castro, mantan presiden Kuba. Mantan presiden Kuba yang menjabat dari tahun 1976 sampai 2008 ini awalnya dituduh sebagai salah satu presiden yang hidup dengan kemewahan. Sampai-sampai majalah Forbes mengatakan kalau kekayaan Fidel Castro mencapai 900 juta US dollar. Namun hal itu tidak benar dan dibantah oleh Fidel Castro-nya sendiri karena Fidel Castro hanya menerima 900 peso atau sekitar 350.000 rupiah. Dan saat ia dituduh memiliki kekayaan sebanyak itu, ia meminta majalah Forbes untuk membuktikannya secara langsung. Dan kalau memang terbukti kebenarannya, ia siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada saat itu. Selain itu, walaupun gajinya hanya sedikit, dia nggak pernah berhenti untuk membantu rakyatnya. Ada salah satu kebaikan Fidel Castro yang paling diingat adalah ketika menampung korban bencana banjir di dalam kantor kepresidenan. Itulah 5 presiden yang dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Keren banget ya, mereka lebih mementingkan kepentingan rakyatnya terlebih dahulu ketimbang diri mereka sendiri. Semoga presiden kita yang baru ini seperti presiden-presiden yang disebutkan tadi, agar kehidupan rakyat Indonesia lebih sejahtera dan diperhatikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Semesta agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.